A few moments later. Baiklah, kali ini Ibu akan membagi Anda menjadi 3 kelompok, Siti Sahara dan Septi dari kelompok 1, Ulfa Ramadhani, Helmi dan Latifah Kolbi kelompok 2, serta Atifah, Najwa dan Nazif itu kelompok 3. Boleh duduknya per kelompok, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Duduknya berhadapan ya. Nah, ini diisi di jawab yang nomor 2. Di lapangan sama. Ada kenalan Anda? Yang dikerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 ya Nanda. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi ya Nanda. Baik Bu. Iya, teman-teman. Masih Bu. Apakah sudah siap Nanda? Sudah Bu. Kelompok mana yang ingin tampil? Jika tidak ada yang ditunjuk aja ya Nanda, kelompok Najwa boleh tampil. Dipersilakan. Iya.
Baik, teman-teman. Jadi jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan hidup dengan cara heterotrof, yaitu memperoleh nutrisi dan bahan organik di sekitarnya. Jamur diklasifikasikan ke dalam beberapa filum berdasarkan bentuk tubuh, cara reproduksi dan karakteristik spora yang dihasilkan. Yang pertama ada Ascomycota atau jamur langsung. Reproduksi seksual, misalnya spora yang mengandung di dalam jantung. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua Basidiomycota atau jamur basidia. Reproduksi seksual menghasilkan basidispora di dalam struktur basidium. Contohnya Pleurotus sp. Kemudian Zygomycota, jamur Zygosporangium. Reproduksi seksual menghasilkan zygospora. Contohnya Rhizopus olivae atau Adelphi. Kemudian yang terakhir Pteronomycota atau jamur Lemuruna. Dari atas diketahui fase reproduksi seksualnya, contohnya yaitu Epidermophyton sp. Nah, benar ya, Nanda? Jadi kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, di mana klasifikasi jamur itu ada 3. Yang pertama Ascomycota, yang kedua Basidiomycota, yang ketiga itu ada Zygomycota, dan yang terakhir ada Deuteromycota. Di antara dari jamur tersebut, jamur yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia itu jamur Basidiomycota, dikarenakan jamur ini dekat dengan kita